Mengawali informasi yang pertama, selama libur panjang, Natal dan Tahun Baru, aktivitas penyeberangan di lintas Selat Bali cenderung landai. Jumlah kendaraan yang menyeberang ke Bali untuk berlibur menurun apabila dibandingkan dengan momentum yang sama tahun lalu. Data SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang menunjukkan ada penurunan jumlah kendaraan menyeberang dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk di Bali sekitar 7% setiap harinya. Data tersebut terhimpun sejak H-7 hingga H+4 Natal. Meski demikian, tetap ada kemungkinan lonjakan penumpang menjelang Tahun Baru 2025. GM SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Yani Andrianto menduga penurunan penumpang lintas Bali disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor cuaca dan faktor hari libur yang relatif lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Dari analisa, faktor cuaca sangat berpengaruh dan wisatawan yang ingin pergi ke Bali mengantisipasi soal cuaca. Apabila cuaca buruk, mereka mungkin merasa tidak nyaman untuk berwisata. Analisa itu berdasar pada penurunan jumlah penumpang yang menaiki kendaraan roda 4 pribadi, sementara penumpang yang menaiki angkutan seperti bus dan travel masih relatif tinggi. Untuk pengguna jasa atau calon wisatawan yang hendak pergi ke Bali yang sudah booking travel jauh hari, mereka tetap berangkat. Namun dari sisi kendaraan pribadi, memang jumlahnya cenderung turun. Hari libur yang relatif lebih panjang dibanding tahun lalu juga turut menjadi penyebab. Wisatawan memiliki banyak pilihan hari untuk berangkat ke Bali, sehingga tak terjadi penumpukan di satu waktu tertentu seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, pihak pengelola pelabuhan masih mengantisipasi lonjakan penumpang pada H-4 Tahun Baru atau 29 sampai 30 Desember 2024. Pantauan pada Senin siang, antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang relatif lebih padat dibanding hari-hari sebelumnya. Ini analisa kan beda-beda tuh. Kalau dari sisi kami menganalisa bahwa faktor cuaca juga berpengaruh, bahwa teman-teman pengguna jasa atau para wisatawan domestik yang mau berlibur ke Bali antisipasi lah bahwa kalau berlibur pun kalau cuaca begini juga nggak nyaman. Tapi ada juga yang teman-teman sudah yang pengguna jasa yang sifatnya sudah booking travel jauh-jauh hari yang bis tetap mengalir sih. Tapi kalau kendaraan pribadi cenderung turun. Jadi itu jadi satu faktor sendiri untuk analisa kami, dan juga libur panjang menjadi juga faktor bahwa tidak ada satu titik untuk berliburnya, jadi rentangnya liburnya panjang, jadi bisa milih waktu dan hari yang sesuai dengan mereka mau gitu. Kemudian pastikan ke pelabuhan bertiket, jangan sampai nekat ke pelabuhan tidak bertiket, nanti pasti akan diputar balik oleh petugas kami. Dan beli tiketnya dengan aplikasi Verizi ataupun di web Verizi, jangan beli tiket di Calo ataupun agen-agen yang tidak resmi, sehingga data maupun harga juga resmi sesuai dengan tarif ataupun yang dikeluarkan oleh Kementerian gitu. Jadi kami himbau teman-teman merencanakan perjalanan dengan baik, senantiasa waspada dan jaga diri baik-baik itu dalam perjalanan. Sesuai data tahun lalu, puncak arus libur di Pelabuhan Ketapang terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember. Namun secara umum, pihak KSDP telah menyiapkan berbagai skenario sehingga ketika pelabuhan padat dan sangat padat, mereka pun sudah siap. Data yang dihimpun dari ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang menunjukkan peningkatan penumpang tertinggi selama libur Nataru terjadi pada Minggu 22 Desember 2024. Pada saat itu, jumlah penumpang yang menyeberang dari Banyuwangi menuju ke Bali sebanyak 30.801 orang. Sementara jumlah kendaraan yang menyeberang sebanyak 7.443 unit. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah kendaraan roda 4 pribadi dan roda 2. Kepadatan kedua terjadi pada Rabu 25 Desember 2024 yang bertepatan dengan Hari Raya Natal. Jumlah penumpang yang menyeberang ke Bali sebanyak 29.388 orang dengan total jumlah kendaraan 6.872 unit. Sementara pada hari-hari lain dalam sepekan terakhir, jumlah penumpang bervariasi antara 25.000 orang hingga 28.000 orang dengan jumlah kendaraan antara 6,3 ribu unit hingga 6,7 ribu unit. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.